pengen jegang tapi kok nggak boleh ya. Oke, halo Aisyah. Halo. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah pertemuan sesi terakhir kita kemarin. Iya betul. Gimana nih keadaan Aisyah hari ini? Apakah baik? Apakah Alhamdulillah baik banget. sehat ya Aisyah ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini tadi Aisyah habis ngapain nih? Habis makan sih. Habis makan, oke. Udah kenyang ya berarti? Iya. Oke. Nah, tadi pagi Aisyah ada kuliah nggak? Atau ada apa kegiatan lain? Ada. Ada kuliah matkul apa tuh? Matkul spektrostik sama apa ya? Pokoknya tiga dulu. Oh, ada 3. Oh iya. Pertama critical rating, terus apa ya? Konflik. Oke, capek nggak setelah seharian? Lumayan. Oke. Terima kasih ya udah mau menyempatkan diri untuk hadir di sesi konseling yang kedua ini. Iya. Oke. Aku mau ngulik dulu ya tentang apa sih yang udah kita bahas di sesi kemarin gitu ya. Nah, jadi kemarin itu kan kita udah membahas tentang apa aja keinginan Aisyah dan apa aja yang udah Aisyah lakukan kayak gitu kan. Nah, keinginan Aisyah itu kalau nggak salah terakhir Aisyah pengen jadi apa ya, pribadi yang lebih bisa mengatur waktu dengan baik kayak gitu ya. Dan nantinya bisa apa nggak menunda-nunda tugas lagi kayak gitu ya. Terus untuk yang udah Aisyah lakuin itu kemarin Aisyah udah sempat kayak meninggalkan distraksi-distraksi yang ada kayak HP dan lain-lain kayak gitu ya. Cuman ya memang malah balik lagi kayak gitu kan kalau nggak salah. Iya. Oke. Nah, jadi di sesi konseling yang kedua ini kita akan membahas mengenai evaluasi mengenai apa ya? Apa sih? Evaluasi mengenai tindakan yang udah Aisyah lakukan selama ini kayak gitu. Terus nantinya kita juga akan melakukan planning atau perencanaan mengenai apa sih tindakan yang akan Aisyah lakukan nantinya biar Aisyah bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu kayak gitu ya. Oke. Mungkin apa ya, kita langsung mulai aja ya. Nah, oke. Oke, kita mulai ke pertanyaan aja ya Ais. Aku mau tanya nih, apakah apa sih bingung. Aku mau tanya nih Ais, apakah kebiasaan kamu dalam menunda tugas itu bisa membuat kamu mencapai keinginan kamu selama ini? Iya sih. Iya. Beneran menunda tugas bisa mencapai keinginanmu? Kamu nanya apa? Enggak lah, aku tuh mikirnya ini coy, apa yang kamu lakukan selama ini untuk agar kabul ide usahanya Amira. Ulang ya. Fokus, tolong fokus. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke Aisyah, aku mau tanya nih, sebenarnya apa aja yang udah kamu Aku cuma pegang apa ya?
Oke, Aisyah, aku mau tanya nih, sebenarnya perilakumu dalam menunda tugas itu bisa membantumu untuk mencapai keinginan kamu nggak sih? Bisa jadi tidak. Mm-hmm. Karena ya jelas sebenarnya itu sebuah kebiasaan yang tidak baik. Tapi karena kayak aku mikirnya kayak kita kan manusia pasti kayak merasakan malas Iya. gitu. Sebenarnya setidaknya kalau dia tuh nggak terlalu berpengaruh besar, kayak it's okay, maksudnya kita ada waktu buat malas-malasan. Iya malas tetap, iya nggak apa-apa gitu sih. Wajar, tapi Iya. jangan. Menundanya jangan terlalu kebangetan sih. Oke. Menurut kamu apa ya, menunda tugas itu bisa berpengaruh ke ini enggak sih, apa kayak jam istirahat atau jam free time kamu kayak gitu? Sangat ya pengaruh. Karena kayak sebenarnya tuh kita misal kita melakukan yang menunda buat scroll kayak aku nih, terus menunda tugasnya itu kita lupa batas waktu gitu loh. Oh iya. Dibandingkan kalau kita udah tugas terus baru kita chill time gitu, sangat berpengaruh. Tapi ya gitu. Jadi menurutmu kalau misal ngerjain tugas dulu baru enjoy atau free time itu lebih bisa menggunakan waktu istirahat dengan baik gitu ya, daripada menunda tugas dulu, free time dulu, baru nantinya mengerjakan tugas walaupun itu nggak tahu kapan dikerjainnya kayak gitu. Oke. Oke, menurut kamu apa sih yang membuat kamu itu susah untuk melakukan mengerjakan tugas lebih dahulu daripada menyelesaikannya dulu kayak gitu? Jelas karena terasa apa ya, kadang tuh kalau udah kuliah terus tuh kayak rasanya tuh kayak udah pengen chill time. Oh iya, karena capek harus. Iya karena capek, terus kayak udah apa masih tugas kayak udah nanti ya nanti gitu. Itu kan kayak kalau misal kita udah capek langsung udah tuh kayak oh iya gitu. Kayak lebih kekuras gitu ya dengan kayaknya. Jadi udah mah capek di kampus, pulang-pulang harus ngerjain tugas kayak gitu ya. Iya, cuman kadang kalau kita udah selesai dulu setelah kampus, kayak setelah semua kegiatan deh, kayak misal di pondok udah selesai itu kayak kalau misal belum ngantuk nih kan biasanya udah ngantuk, tapi kalau belum ngantuk tuh ya pengennya kayak free time dulu. Cuman habis itu kadang kalau terus yang kayak sampai ngantuk lah terus tidur, jadi ngerjain Gitu. ya. Oke, menurut kamu cara kamu yang kamu lakuin sekarang itu udah bisa membuat diri kamu tenang gak sih, atau malah bikin pusing atau gimana gitu? Yang aku lakuin sekarang Yang kamu lakuin sekarang apa kalau boleh tahu? Apakah udah perlahan apa udah perlahan berubah untuk mencapai tujuanmu, atau masih sama aja kayak kemarin? Menurutku lebih mending mungkin karena ini ya seperti yang kayak kemarin itu aku nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku lagi pengen, sebenarnya itu tergantung niatnya aku. Kayak abis tahfidz tuh emang setiap niatnya aku tuh ya kayak buat aktivitas dulu,
Cuman kayak kadang itu jadi kayak habis tafid tuh aku niatnya bentar doang, kayak scroll bentar doang. Terus kayak langsung harus jadi ya gitu, jadi aku langsung ke lagu. Jadi sebenarnya tuh kuncinya aku ngerjain tugas tuh ada di lagu. Gitu. Kalau udah nyetel lagu tuh pasti nggak mungkin scroll, karena scroll nih tabrakan sama lagu. Jadi aku nyalain lagu pasti aku langsung semangat untuk belajar. Jadi aku yang kayak contohnya kemarin aku nyetel lagu sambil ngisi kuesioner buat sertifikat besok. Nah itu menurut kamu udah bisa lebih merasa tenang nggak diri kamu? Tenang ya, lebih ini lah ya, makanya sekarang aku tenang karena ya udah aku udah ngisinya kemarin. Gitu. Ya aku tinggal ngecek kalau siapa tahu ada yang kalau rumah isi. Jadi kamu benar-benar ngerasain ya gimana perbedaan antara yang dulu suka menunda tugas dengan yang sekarang udah mulai bisa perlahan-lahan memperbaiki itu semua gitu ya? Iya. Aku sangat mengapresiasi gimana tindakan kamu yang udah kamu lakuin selama ini, Aisyah. Itu keren banget gitu. Keren banget. Iya, walaupun sulit. Kadang kayak ya kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang kayak gini. Masih pembangunan. Memang ya itu dia keren. Memang karena perubahan itu kan nggak bisa yang secara instan gitu ya. Memang perlu proses. Jadi ya tidak apa-apa ya, pelan-pelan untuk melakukannya. Oke, nanti potong. Aku selalu bingung sama pertanyaannya loh, pusing. Soalnya udah ditentuin pertanyaannya kayak gitu. Oke Aisyah, aku mau lanjut tanya nih. Pernah nggak sih kamu itu merasa kayak khawatir atau cemas ketika teman kamu itu udah menyelesaikan tugas lebih duluan daripada kamu, atau udah mengumpulkan tugas dulu gitu sementara kamunya belum? Benar sekali. Pernah ya? Iya, sering sih, karena sebenarnya tuh kita di kelas mah diem aja, kayak gak tahu tuh yang udah ngerjain atau yang belum ya. Dan kebanyakan malah belum ya, sebenarnya nggak santai. Cuman pas waktu aku belum ngerjain udah kayak mepet gitu, mereka tuh kayak udah jauhin, kayak panik gimana. Cuman kadang jadi kayak lebih aku biar kayak ayo percaya, lebih semangat gitu ya, karena takut malah jadi lebih semangat gitu. Oke, tapi komunikasi sama teman-teman kelas itu gimana? Aman-aman aja kah, atau yang sewajarnya komunikasi kalau ada tugas doang? Iya, sewajarnya gitu. Iya, kan ya gitu. Dan kalau misal ada butuhnya ya belum sebenarnya gitu. Pasti kayak gitu. Karena memang kurang deket tapi gimana? Iya, kayak lebih ke kalau personal itu kayak kita kebanyakan kayak lebih ke circle gitu ya. Oh iya. Tapi kayak kalau aku sih masih ya udah panggil ke circle lain kalau nggak apa teman mainnya nggak ya lu nggak pernah cerita juga tentang kita gitu kan ada. Terus ya udah kalau memang tugas kadang aku tetap nanya sih karena butuh. Dan kalau misalnya kita mengenalkan orang yang dekat kita gitu juga nggak tahu ya, aku harus tanya untuk menurunkan gitu. Iya. Jadi emang deketnya pas ini aja soal tugas doang ya. Iya. Oke. Karena kalau ada orang yang butuh, aku juga berusaha untuk setidaknya ngasih tahu gitu loh. Karena aku juga orangnya suka butuh ke orang. Jadi ada timbal balik gitu ya. Oke. Selanjutnya dari yang udah kamu lakuin sekarang itu apa sih? Selanjutnya dari yang kamu rasain sekarang ini, menurut kamu hal apa sih yang menurutmu perlu dirubah dari diri kamu?
pertama adalah malas. ya, malas. Karena sebenarnya semuanya tergantung kita. Kalau misalnya kita rajin, kita malas, kalau kita rajin tuh kayak aku membayangkannya ya, kalau aku rajin tuh kayak semuanya tuh kepegang gitu. Ya dan nggak gampang terdistract kalau godaan-godaan scroll. Oke. Ya aku mau nanya sesuatu. Oke. Jadi kamu memiliki keinginan bahwa kamu ini pengen menghilangkan atau mengurangi rasa malas kamu ini gitu ya, supaya apa ya, bisa terbilang semua kegiatan itu bisa dilakukan ketika rasa malasnya hilang kayak gitu kan. Sama? Sama. Oke, kayak gitu kan ya Ica. Oke, nah menurut kamu apa sih hal yang bisa kamu lakuin untuk menghilangkan rasa malas kamu? Halnya adalah apa ya, kayak lebih ke planning sih, agak ke planning, niatin gitu. Oh gitu. Kayak aku tuh niat gitu, aku ngapain aja. Berarti semacam kayak bikin to-do list gitu ya, kayak seharian ini mau ngapain aja gitu. Kalau to-do listnya enggak sih, cuman kayak niat, kayak aku tuh niatnya niat apa gitu. Oh gitu. Kalau to-do list kadang aku mau Jadi berarti pengen kamu menyiapkan dari awal, kayak misal seharian ini kamu nyiapin dari pagi mau ngelakuin apa aja kayak gitu ya. Oke. Oke sih gitu aja. Terus lanjut Oke Aisyah, nah ini kan kita udah membahas panjang ya mengenai evaluasi tindakan kamu sebelumnya, evaluasi tentang apa saja yang kamu lakukan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih rencana kamu yang pengen kamu lakuin untuk seenggaknya mengurangi lah rasa mengurangi lah kebiasaan kamu dalam menunda tugas gitu? yang aku lakuin, semoga ya setelah ini, karena sudah konseling bersama enggak, dan aku merasa terbantu. Jadi kayak aku merasa kayak lebih punya semangat ya untuk melawan rasa malas, rasa menunda-nunda ini kayak bisa yuk gitu. Apalagi udah mau UAS, jadi mungkin motivasinya adalah untuk UAS juga. Oke, berarti kamu pengen ningkatin semangat kamu gitu ya dalam mungkin belajar atau mengerjakan tugas atau lain-lainnya kayak gitu ya. Oke, nah menurut kamu cara yang kamu pengen lakuin itu kayak pengen menambahkan rasa semangat itu tuh bakal efektif nggak dalam membantu kamu mengurangi rasa mengurangi menunda tugas kamu gitu. Iya sih, Bisa. Oke, seberapa yakin itu? seberapa yakin, mungkin setelah ini aku agak yakin. Agak yakin. Dari 50%. 50% ya. Oke, itu udah cukup bagus ya. Daripada nggak sama sekali kayak gitu. Nah, kamu sebenarnya paham nggak sih, kayak benar-benar paham nggak dengan rencana yang akan kamu lakukan, kayak apa nanti konsekuensi setelahnya atau apa nanti yang akan kamu dapatkan setelahnya gitu. Dari mana? Apa yang aku seberapa paham kamu dengan rencanamu, kayak apa yang akan kamu dapatkan setelahnya itu kamu paham banget? gak terlalu paham nih. Kenapa itu? Cuman aku mikirnya, nggak tahu akan apa ya, kayak tugasnya sebanyak apa dan akan kayak
ngelakuin apa untuk bisa apa menghilangkan menghilangkan sifatku itu. Sebenarnya aku tinggal ngapain aja, cuman distraksinya yang nggak tahu, karena kita nggak tahu yang ke depannya itu akan kayak gimana, kadang gitu. Nah kira-kira kamu mungkin kedepannya akan menghilangkan sedikit demi sedikit distraksi yang selama ini mendistraksi kamu nggak? Iya, kayaknya ini bakal kayak menghapus TikTok lagi, karena aku juga udah yang nggak tahu TikTok. Tapi kalau kadang lagi macet dia tuh kayak gitu. Tapi diri kamu ada keinginan nggak untuk kayak misal iya tetap main TikTok tapi kayak membatasi waktu gitu, atau memang pengen menghapus TikTok yang benar-benar menghapus? kayaknya harus aja karena udah tidak terlalu Gitu ya, karena kayak gitu kayak sama si aku tuh cuma dengar cara ini melihat yang viral iya ada terus kayak soalnya di IG nggak ada gitu. Oke. Kita bahas apa Is? Distraksi. Oh ya. Oke, terlepas dari keinginan kamu untuk Oke, terlepas dari keinginan kamu untuk menghapus atau menghilangkan distraksi-distraksi yang selama ini mendistraksi kamu ya. Nah, itu menurut kamu dalam menjalankan rencanamu itu kamu perlu nggak sih orang lain yang ikut serta mendampingi kamu? Paham nggak maksudnya? Ya, distraksinya sebenarnya kayak sebenarnya lebih ke lingkungan juga sih. Mungkin kalau lingkungannya aku, misal sebenarnya orang-orang itu di sekitarnya aku tuh rajin-rajin, aku tuh bakal sebenarnya rajin ikut gitu ya. Iya sih, karena kamu perlu sosok teman gitu ya. Teman atau lingkungan yang memang positif buat kamu, yang nantinya bisa membantu kamu mencapai tujuan kamu gitu ya. Oke. Oke, kira-kira nih setelah kita melakukan perencanaan tadi, kayak kamu pengen tambah semangat gitu ya? Kayak mungkin lebih semangat mengerjakan tugas, semangat dalam menjalankan tugas-tugas kamu, kewajiban kamu, terus juga menghapus semua distraksi-distraksi kamu. Kira-kira kapan rencana itu akan kamu lakukan? Apakah dalam jangka dekat ini atau kapan? Mungkin minggu depan. Kenapa tuh kok minggu depan? Biar dari sini. Biar dari sini. Masih ini kan dalam minggu ini masih ada hari Rabu dan Kamis.
kalau Jumat aku free, jadi kayak udah hari ini ya mungkin dari mulai hari ini sama besok Kamis mungkin kalau lebih semangatnya lagi jadi gitu ya. Oke, aku apresiasi penuh ya semangat kamu untuk menjalankan rencana-rencana tersebut. Semoga memang bisa membantu kamu gitu ya. Nah, seberapa kuatkah atau seberapa berkomitmenkah diri kamu untuk menjalankan rencana itu? Apakah cuman belum sekuat itu atau memang sudah sepengen itu untuk menjalankannya? Udah sangat kuat sih udah kayak pengen kayak menjalankan satu malam mungkin sejak malam ini kalau bisa sejak malam ini. Jadi malam ini mau ngapain rencananya? mau ngedit Oke. Jadi memang pengen banget nih ya kamu untuk melakukan hal-hal positif kayak gitu. iya Enggaknya biar nggak merasa bersalah gitu ya. iya bener. Oke. Setelah kita membahas hal yang cukup panjang ya selama sesi ini ya, kira-kira ada nggak yang mau kamu tanyakan atau masih kamu bingungkan tentang rencana yang akan kamu lakukan sendiri? Apa ya mungkin lebih ke takut aja kayak takut nggak sesuai kayak maksudnya nggak sesuai ekspektasi kalau aku ngelakuin semua apa rencana. Kenapa kamu bisa terpikiran seperti itu? Nggak tahu khawatir dan kayak Oke, mungkin untuk melihat apakah ini bisa mencapai ekspektasi kamu atau tidaknya, mungkin kita bisa lakuin itu dulu. Kayak selama berapa minggu ya, 2 minggu lah kamu ngelakuin itu, atau 1 bulan kamu ngelakuin itu, melakukan rencana yang sudah kamu sepakati kayak gitu. Nah nanti setelahnya, mungkin 1 bulan setelahnya, apabila kamu masih merasa masih merasa kurang atau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, mungkin nantinya kita bisa ketemu lagi gitu ya, untuk melakukan konseling selanjutnya seperti itu. Oke. Bisa apa ya kalau dekatnya? Aduh bingung gue. Oke, mungkin gimana? Apakah masih bingung atau masih ingin ada hal yang ingin didiskusikan? Atau kalau tidak, kita akan menutup sesi ini. Apa ya saran dari Yasukan cara ngerti cara kita ngelakuin, kan kita punya kepentingan dan ada yang nggak penting juga. Nah kepentingan itu kan kayak yang nggak terlalu penting, cuman kita harus ngelakuin itu dan nggak ada yang kayak nyuruh deadline-nya segini, cuman aku tuh gak ini lah, aku tuh sering banget kayak aku ngerjain hal yang itu tuh gak ada deadline-nya, terus gak ada ini yang gak terlalu banget urgent gitu, cuman habis aku ke distract kayak itulah menyepelekan gitu loh. Menurut Anda gimana caranya biar gak kayak gitu? Izin buat apa ya biasanya apa sih bahasanya? Oke, izin memperjelas ya Aisyah. Jadi maksud kamu kayak gimana caranya
biar kita itu bisa melakukan atau mengerjakan tugas yang memang yang memang tidak ada deadline-nya, tapi kayak ngerjainnya tetap semangat di hari itu gitu. Iya gitu. Mungkin gimana ya? Kamu udah pernah nyoba untuk menggunakan to-do list nggak? Atau belum? Nah itu menurut aku bisa jadi salah satu jalan keluar ya, kayak seenggaknya kalau memang kita udah punya to-do list yang harus kita lakuin, kayak misal nih aku hari ini udah punya planning yang aku tentuin, yang gak harus di kertas lah, di HP atau memang udah di setting di diri kita gitu. Aku punya tugas hari ini untuk melakukan ini kayak gitu. Nah misal kita udah nge-setting itu semua, seenggaknya kayaknya itu tuh bisa kayak menimbulkan rasa semangat diri kita gitu loh untuk melakukan itu semua gitu. Nah tapi pertanyaanmu gimana untuk tetap menimbulkan semangat itu gitu ya, kayak biar tetap nggak males gitu ya? Gak tahu. Aku nggak tahu. Jujur aku juga tahu itu apa ya. Aku ngerasain itu aja. Apa ya kira-kira? Jadi tapi pertanyaanmu gimana caranya untuk tetap meningkatkan semangat itu gitu ya, kayak tetap ngelakuin to-do list itu di hari itu juga dan nggak menundanya kayak gitu ya. Walaupun nggak ada apa sih pressure buat deadline ini. Oke. Mungkin kalau menurut aku ya, salah satu cara yang aku sendiri belum pernah nyobain sih, tapi bisa kita cobain bareng-bareng gitu. Nah mungkin dengan kita memikirkan kayak kesenangan setelahnya kayak gitu, kayak misal kita udah punya to-do list di hari ini untuk mengerjakan tugas ini, tapi kita juga tetap menyelipkan hal-hal yang memang kita senangi setelahnya gitu. Misal aku hari ini mau ngerjain tugas konseling agama, mau ngerjain tugas metoplan, mau ngerjain tugas sama statistika gitu ya. Nah terus nanti di akhirnya aku bakal tetap ngasih, misal mau self reward, mau scroll sampai 2 jam kayak gitu. Paham gak maksudnya? Nah itu mungkin karena mungkin dengan kita menaruh kayak kesenangan setelahnya, itu bisa kayak meningkatkan semangat kita untuk mengerjakan tugas itu. Terus kayak kita juga harus bahasanya mengekang diri kita lah, kayak kalau misal belum selesai 3 tugas ini, berarti nggak boleh scroll TikTok atau nggak boleh main game atau kayak gimana seperti itu. Berat dan patut dicobain, kayak melakukan itu aja susah. Iya. Jujur aku juga belum pernah melakukannya sih, tapi mungkin setelah ini kita bisa melakukannya bareng-bareng gitu ya. Oke. Seperti itu. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Mungkin sudah. Oke, sudah. Kalau sudah cukup ya Isa, karena kesepakatannya memang 40 menit ya. Nah mungkin kita akan akhiri konseling kita pada hari ini. Aku izin merangkum dulu ya dari sesi pertama yang kita lakukan kemarin, yang kita lakukan kemarin sampai dengan sesi kedua ini. Jadi awalnya Ansya ini kan memang datang dengan masalah kurang bisa mengatur waktu dengan baik, suka menunda tugas kayak gitu. Nah menurut Aisyah ada faktor internal dan eksternalnya. Kayak kalau faktor internalnya, Aisyah kayak suka ke distract ya sama hal-hal dari HP kayak gitu. Terus eksternalnya mungkin karena kegiatan pondok dan juga lingkungan kelas gitu ya. Nah kemarin di tahapan dulu Aisyah juga udah
melakukan kayak apa, melakukan hal-hal yang memang bisa membantu Aisyah untuk mencapai tujuan Aisyah kayak gitu. Namun memang sedikit kesulitan kayak gitu ya. Terus saat evaluasi dan terus pada tahap evaluasi dan akhirnya saat ini kita planning dan menentukan akhirnya menentukan rencana yang akan Aisyah lakukan ke depannya kayak gitu. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya karena Aisyah sudah mau datang di konseling individual ini, udah mau merelakan waktunya untuk melaksanakan konseling selama 2 sesi seperti itu. Terus aku juga mau ngucapin sangat-sangat apa ya, aku mau ngucapin rasa bangga aku kepada Aisyah karena Aisyah udah mau berusaha selama ini ya. Pastinya ya nggak mudah lah jadi Aisyah untuk membagi waktu dengan baik dan juga untuk memerangi rasa malas Aisyah gitu. Oke, aku ucapin terima kasih dan sangat-sangat bangga ke Aisyah kayak gitu. Mungkin setelahnya kalau misal memang Aisyah masih merasa kurang atau merasa bingung atau ternyata setelah sesi konseling 2 dan 1 kali ini Aisyah masih merasa kurang dengan rencana Aisyah, dengan apa yang udah kita tentukan sebelumnya, mungkin kita bisa melakukan sesi konseling selanjutnya kayak gitu. Nanti Aisyah bisa langsung menghubungi aku aja gitu, mau ketemu buat konseling kapan, gimana kayak gitu. Oke, aku ucapin terima kasih sekali lagi. Aku juga terima kasih Mbak sudah membantu untuk meningkatkan semangat lagi. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Semoga memang apa ya, ya buat aku sendiri juga sih. Semoga setelah ini juga bisa termotivasi dari kamu ya Aisyah. Iya benar. Oke. Oke, tapi aku mau tanya dulu ke kamu. Menurut kamu sesi konseling ini gimana sih? Kayak apakah sudah memenuhi ekspektasi kamu atau apakah aku ini masih kurang atau gimana? Sudah memenuhi ekspektasi karena menurutku gak merasa juga kalau udah sama atau apa. Enak aja pertanyaan dan itu. Terima kasih Aisyah, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin kita sudahi saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Aisyah. Iya ya. Sumpah. Slow banget nih, slow banget sih. Biarin lah. Makasih Mbak Is. Iya pas loh Mbak, 2 menit lagi tambahin. Hai guys. Makasih ya Is. Enggak semua orang mau konseling. Halo guys, kita habis konseling individu. Aisyah konselingnya. Aku harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Aisyah. Kasih. Kamu mau jajan apa Is? Enggak kita apa? Arab, harus Arab. Oke, dah. Mbak mau keluar? Enggak. Ya besok.